Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Prasetyo, asli Ngapak. Saya pensiunan Polri tahun 2024. Salam ilmu kehidupan. Kehidupan saya lebih banyak di Kalimantan Utara selama 27 tahun. Mulai tahun 1997 saya sudah bertugas di Kalimantan Utara. Dulunya Kalimantan Timur, sekarang Kalimantan Utara sampai sekarang. Ini akan saya ceritakan bisa dianggap sebagai motivasi atau bisa dianggap sebagai pengalaman hidup atau sebagai gambaran bagi rekan, sahabat, keluarga, teman-teman atau masyarakat pada umumnya. Saya selama berdinas sebagai penegak hukum, juga sebagai pelayan masyarakat, lebih banyak ilmu yang saya petik, ilmu yang saya dapat. Kadang orang dia datang karena ada masalah lain, masalah kriminal, dan kadang saya gali. Salah satu yang menarik perhatian saya, orang tersebut saya gali, mengapa terjadi seperti itu? Mengapa terjadi yang dia alami? Contoh misalnya, dia datang melaporkan selisih paham antara suami istri, atau kadang ada selisih paham antara bapak dengan anak, atau ibu dengan anak. Itu sedikit banyak selama saya bertugas di Kalimantan Utara, itu saya gali, saya jadikan ilmu untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Dan ilmu ini saya sebarkan kepada rekan-rekan, kepada handetolan, kepada keluarga, kepada masyarakat. Yang sesuai silahkan diambil, yang tidak sesuai ya nggak usah dipakai, buang aja, hapus aja. Di antaranya begini, dari semua yang saya dapat itu, dari semua pertanyaan yang saya tanyakan kepada masyarakat yang datang, ya kadang kesusahan, kadang minta pertolongan, kadang apa aja yang datang ke kantor polisi. Setiap kali saya piket, tiap hari itu pasti ada aja orang datang. Walaupun di Kalimantan Utara itu, Kalimantan katanya daerah sepi, banyak hutan, tapi setiap kali piket, saya mulai tahun 97 sampai sekarang, itu tamu yang datang ke penjagaan yang saya kadang duduk piket, itu sehari minimal 5 kali tamu itu dalam piket 8 jam itu. Kadang bisa lebih tamu itu. Dan dari hal-hal yang saya tanya kepada masyarakat yang datang, saya kadang menyimpulkan diri sendiri. Saya simpulkan bahwa masalah yang datang itu adalah semuanya ujian. Baik itu yang ujian kalau yang Islam atau yang Kristen atau Hindu, Buddha, semua yang datang itu yang menimpa masyarakat atau seseorang yang datang ke kantor polisi, semua itu adalah ujian. Dan ujian itu bagaimana caranya kita menyelesaikan ujian yang dialami oleh orang tersebut bisa dijadikan pijakan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan agamanya masing-masing, memohon apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Dia misalnya dapat ujian, kehilangan misalnya kehilangan barang berharga,
barang berharga, misalnya kalau zaman dulu kehilangan TV tahun 90-an, kehilangan TV suatu barang yang sangat berharga, datang ke kantor. Datang ke kantor polisi, kebetulan saya waktu itu masih bertugas, saya menerima, saya tanya kenapa gini-gini gitu. Itu pada akhirnya saya simpulkan, jika kehilangan itu adalah tidak jadikan ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau dia bukan Islam ya, dari Tuhannya masing-masing agama. Dan kemudian dengan kehilangan itu sampaikan kepada Tuhannya. Kalau Islam kepada Allah, ya kan? Kalau yang lain saya kurang paham betul mendalam, ya kan? Karena masing-masing beda yang disembah. Itu jadikan kalau kita sebagai Islam, ya Allah, ya Tuhan misalnya kan, ya Tuhan, yang Tuhannya terserah masing-masing Tuhannya. Ya Tuhan, saya kehilangan ini. Allah, saya merasa bahwa saya itu sudah mencari uang itu dengan cara yang halal, cara yang tidak melanggar hukum. Tapi setelah saya dapat duit, saya belikan TV. Pada tahun itu tahun 90-an, TV barang berharga. Saya belikan TV, ternyata dicuri. Dicuri oleh, ya anggaplah maling lah kan. Anggaplah maling, dicuri oleh maling. Itu diutarakan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kalian yakini, yang kalian selalu berdoa minta sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Kalau Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, minta, ya Allah, TV saya hilang, ya Allah. Saya minta ganti, ya Allah. Itu suatu ujian. Setelah ujian, diberikan ujian, kemudian kita meminta lagi kepada Allah. Dan itu yang saya sampaikan kepada orang-orang yang merasa susah, merasa kehilangan. Sampai ke Polres, kemudian piket ketemu saya, ya tidak semua ketemu saya. Karena piket saya kan tidak tiap hari piket. Saya paling sehari piket 8 jam gitu kan. Saya sampaikan dan minta ganti sama Allah yang lebih banyak. Ya alhamdulillah, kadang saya ikutin, suatu saat ketemu lagi setelah seminggu. Pak, Bu, kemarin ibu yang laporan kehilangan itu, gimana keadaannya sekarang? Oh ya alhamdulillah Pak, suami saya sekarang dapat rezeki, saya sudah bisa beli TV lagi, sekarang malah bisa beli TV yang lebih besar lagi. Dulu TV-nya yang tebal-tebal itu, TV-nya yang tebal zaman dulu ya kan. Dan TV sekarang bisa lebih besar lagi. Anak saya sekarang sudah senang, misalnya kadang bisa nonton berita, suami saya bisa nonton berita itu. Itu salah satu ilmu kehidupan, bahwa apa yang menimpa diri kita itu adalah momentum kita untuk saatnya lah kita memohon kepada Yang Maha Kuasa. Kalau Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bahwa itu jangan dianggap musibah. Anggaplah itu ujian untuk memohon kepada Allah, dan saatnya yang paling tepat pada saat seperti itu. Itu aja salah satu ilmu kehidupan yang saya sampaikan hari ini. Ini sekarang tanggal 8 Juli 2025. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.